Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran punya waktu, baca Al-Quran tidak ada waktu. Saya sering dalam beberapa bulan ini naik turun pesawat. Kadang-kadang naik pesawat itu kayak naik ojek saja. Saking seringnya safar naik pesawat. Itu di beberapa maskapai pesawat disediakan koran. Kalau kita sedang naik ya ke atas, itu biasanya lampu yang ada di pesawat seluruhnya dimatikan untuk proses keamanan ketika take off. Orang yang baca koran itu masih sempat-sempatnya baca dalam keadaan seperti itu. Dia pakai lampu sorot yang ada di atasnya. Baca. Begitu matanya kuat membaca koran, sedangkan Al-Quran tidak bisa kuat. Aneh. Orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam sama dengan 1440 menit tidak punya waktu baca Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka mempunyai hizib, kebiasaan mempunyai baca Al-Quran dalam batasan tertentu setiap malamnya. Aneh kalau tidak ada waktu untuk baca Al-Quran. Dan saya ingin sebutkan kebiasaan manusia memang kebiasaan manusia memang mementingkan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang paling terpenting. Itu penyakit. Tinggalkan. Saya ulangi. Mementingkan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang terpenting. Lebih mementingkan baca koran yang tidak penting. Emang ingin jadi apa? Jadi politikus. Politikus. Ya. Semua dia baca. 18 halaman dia baca. 12 halaman dia baca. Hurufnya kecil-kecil dia baca. Satu huruf pun tidak mendatangkan pahala. Al-Quran yang hurufnya besar-besar, setiap hurufnya diganjar 10 hasanah, dia tinggalkan. Itu namanya mementingkan yang tidak penting, meninggalkan yang paling penting. Sama seperti sebagian orang kadang-kadang juga, dan ini kebanyakan manusia keadaannya seperti itu. Mementingkan yang tidak penting dan meninggalkan yang terpenting. Seperti misalkan orang duduk di masjid nunggu iqamah. Apalagi di zaman sekarang sudah hampir setiap masjid ada 10 menit lagi waktu iqamah setelah azan, betul? Paham maksud saya? Iya. Ada jam setelah azan 10 menit lagi iqamah. Terus berjalan 9 menit, 8 menit. Duduk di masjid. Ketika sudah habis 10 menit, imam mungkin terlambat, mungkin dia kebelet, ingin buang air besar, buang air kecil dahulu, terlambat. Mulai orang yang duduk ini apa? Provokator terhadap kawan-kawan di sampingnya. Lihat jam. Aduh, nih. Terlambat imam mana nih? Samping kanan, samping kiri dia provokasi. Mana imam terlambat? Kita sibuk nih. Menambah 1 menit, 2 menit duduk di masjid nggak mau. Ya, tetapi ketika duduk di depan televisi, nonton yang tidak jelas, cenderung maksiat dan dosa, bisa berjam-jam. Nggak ada provokasi dia sama orang. Nih. Nggak ada. Ini namanya mementingkan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan yang terpenting. Duduk di masjid, setiap kali duduknya dinyatakan ribat. Wantidharus salati ba'da salat ar-ribat, fadzalikumur ribat. Menunggu salat kepada salat yang lainnya dianggap orang yang berjaga-jaga di perbatasan berjihad di jalan Allah. Berdiam diri di masjid, selama dia berdiam dia dianggap sebagai orang yang sedang salat.
Madama fi musalla, selama dia di tempat sholatnya, dia dianggap orang yang sedang sholat. Yang ketiga, berdiam diri di masjid, selama itu dia didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati fulan, ampuni fulan, kemudian berikan taubat kepada si fulan. Duduk di televisi, apa yang dapat? Goyang. Dosa, maksiat, membuat tidak harmonis keluarga. Ya, yang sering nonton goyang-goyang di televisi itu membuat tidak harmonis keluarga, terutama yang goyang tubuhnya ramping. Ketika yang dilihat di samping kanannya tidur, ya gemrot. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya. Contoh yang lain. Kadang orang mementingkan sesuatu yang tidak penting, dia penting-pentingkan, meninggalkan yang paling penting. Contoh, kalau bekerja untuk perkara dunia. Kadang-kadang mohon maaf yang kerja di bengkel. Sepatu khusus, baju khusus, baju kodok. Di sini tang nomor 21, nomor 22, 23, di sini obeng, di sini kunci Inggris dan lengkap. Di sini helm, di sini kacamata, Masya Allah. Untuk menuntut dunia. Yang fungsi dunia cuma 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Wah, anak manusia mengatakan, ini hartaku, ini harta saya, ini harta saya. Malaka min malik illa ma akalta fa afnait. Tidaklah harta yang kamu miliki kecuali mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, yang kamu makan itu akan keluar. Yang kamu makan akan keluar. Saya pernah ngobrol dengan saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullah. Saya bilang ke beliau, Ustaz, saya kalau urusan makan punya konsep satu. Yang penting nyaman di lidah, halal. Mau kolesterol, mau naik triglycerid, mau asam urat, bukan urusan saya. Karena sakit belakangan, belum pasti. Yang enak di lisan. Wah, boleh juga tuh katanya. Tapi saya punya konsep yang lain. Apa? Kata beliau, saya punya teman, orangnya gemuk banget, tapi masih suka makan. Lalu saya nasihati, kata Ustaz Firanda, saya nasihati, ya akhi, antum jangan terlalu banyak makan, antum sudah terlalu gemuk. Ustaz, kata sang teman ini, saya masih akan tetap makan selama masih bisa keluar. 2 konsep makan menurut kita berdua. Masih halal, yang penting halal, enak di lidah, sakit belakangan. Tapi ini pribadi saja ya, bukan syar'i ya. Kemudian yang kedua, masih bisa keluar, tetap aja makan pokoknya. Nah, untuk harta fungsinya itu makan kemudian keluar, selesai. Yang kedua, aula bista fa'afnai, atau yang kamu pakai maka akan hancur. Pakaian dipakai hancur, ya. Rumah dipakai lama-lama hancur, mobil dipakai hancur. Itu fungsi harta yang kedua. Fungsi harta yang ketiga, au tasaddaqta fa'amdai, atau yang kamu sedekahkan, jalankan di jalan Allah, itu yang akan kamu miliki. Itu sebenarnya harta kita. Untuk mengais rezeki orang luar biasa. Ya. Orang kadang-kadang semangat luar biasa. Kadang-kadang misalkan PNS, pegawai negeri sipil, masuk jam berapa, Pak? 8. Keluar jam berapa? Jam 2, jam 3. Kalau ukuran Jakarta, Bandung nggak mungkin masuk jam 8, keluar rumah jam 8 kurang 1/4. Nggak sampai. Minimal jam 7. Betul? Keluar, kadang-kadang keluar dari kantor jam 3, jam 4, sampai rumah mungkin jam 6 karena macet. Coba orang begitu semangat mencari dunia.
istiqomah banget. 32 tahun jadi PNS. Istiqomah. Padahal yang dicari cuma fungsi, ya menghasilkan cuma 3 tadi fungsinya. Dimakan, dipakai, disedekahkan. Ya pasti yang paling sedikit disedekahkan. Yang paling banyak dimakan atau dipakai. Bahkan seperti yang saya bilang, kadang-kadang ada orang beli sesuatu karena lucu. Ih, lucu, beli ah. Subhanallah. Beli karena lucu. Ya, coba bayangkan. Atau ada alasan orang beli. Ah, kalau nggak beli sekarang nanti habis. Beli ah. Alas, padahal tidak perlu, bukan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, hanya karena lucu. Coba bayangkan, beli lucu ah, beli, ya kan? Untuk perkara dunia dia jor-joran, tapi untuk urusan akhirat nuntut ilmu. Contoh, datang ke majelis ilmu, asal datang, ya, nggak nyatet, ya kan? Datang sekedarnya, yang penting hari Ahad daripada saya ikut Car Free Day, mendingan saya ikut kajian. Mendingan nuntut ilmunya, mendingan. Padahal ilmu agama ini, ya, yang paling terpenting dibandingkan harta yang kita tuntut tadi. Itu contoh mengambil, mementingkan yang tidak penting, meninggalkan yang terpenting. Nuntut ilmu sekedarnya, ya, beribadah sekedarnya. Tetapi untuk ukuran dunia, wah luar biasa.